warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel edukasi. Hari ini saya akan menjelaskan singkat tentang hukum permintaan dan penawaran. Sebelum kita menjelaskan masuk ke hukum permintaan dan penawaran, ada yang namanya produksi posibilitas printer. Ini adalah perusahaan dia memproduksi sebuah barang, tapi dia serentak. Jadi perusahaan ini harus memilih mana yang lebih penting dia produksi, mana yang lebih efisien. Selanjutnya kita bisa melihat dalam tabel grafik ini menunjukkan bahwa di mana perusahaan harus memproduksi dua barang, yaitu komputer dan mobil. Batas produksi sampai dengan 3.000, sedangkan mobil 1.000. Kalau kita melihat titik A, maka perusahaan telah mengalami pengurangan produksi sekitar hampir 1.000, dari 3.000 ke 2.000 itu 1.000. Sedangkan untuk produksi mobil dari 1.700 sampai 300 unit mobil. Artinya apa? Telah terjadi pengurangan terhadap produksi komputer, dari lebih banyak mengurangi produksi di komputer daripada mobil. Kenapa? Karena mungkin untuk komputer biayanya terlalu besar. Kemudian sedangkan untuk mobil, karena biayanya 1.000, dia hampir 3.000 ya, hampir 300 pengurangan dari 1.000 ke 700. Kalau kita lihat batas produksinya mungkin lebih banyak pengurangan di produksi mobil karena harganya lebih mahal. Selanjutnya konsep yang dapat digambarkan oleh APPF ini mungkin ada efisiensi, trade-off, opportunity cost, kemudian pertumbuhan ekonomi. Jadi ini yang dapat kita lihat mengapa mereka bisa memproduksi mungkin seperti titik C, kenapa dia bisa memproduksi 2.200, kemudian ini bisa murah menjadi 600. Itu alasannya yaitu ada 4: efisiensi, trade-off, opportunity cost, dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian kalau seandainya kita melihat gambar seperti ini, yaitu ada peningkatan produksi, yaitu mobil. Bukan komputer ya, sorry ya, komputer. Mengapa? Mungkin untuk kebutuhannya lebih banyak ke komputer, kemudian bisa kita melihat pertumbuhan ekonomi. Jadi sesuai dengan permintaan pasar. Lebih banyak di mana? Di mobil ataukah di komputer? Maka perusahaan harus merelakan atau mengorbankan satu produk yang mereka tidak produksi. Kemudian kita masuk ke permintaan dan penawaran. Setelah kita mengetahui bagaimana perusahaan itu memproduksi dua produk, permintaan adalah permintaan dan penawaran adalah dua penggerak ekonomi dalam pasar. Jadi tanpa ada permintaan, tanpa ada penawaran, maka ekonomi tidak akan bergerak dalam pasar. Kemudian ada pasar. Pasar adalah sekumpulan penjual dan pembeli sebuah barang dan jasa. Kemudian pembeli akan menentukan permintaan, sedangkan penjual akan menentukan penawaran. Kemudian ada permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang mau dibeli atau didapatkan oleh pembeli, gitu kan. Jadi kalau kita lihat hukum permintaan itu, jika harga naik maka permintaan menurun, jika harga turun maka permintaan naik. Itulah bunyi hukum permintaan. Kemudian kalau kita melihat tabel tersebut, kita melihat S ya, ketiga S, kemudian ini banyaknya S yang diminta. Ketika harga turun, harga 0,50, maka permintaan 10. Jika harga 1,00 US, maka permintaan 8. Jadi ketika harga semakin naik, kalau kita dari 3 ini, maka permintaan akan ketika harga turun, maka permintaan akan naik, kan? Nah, seperti kurvanya, kurva permintaan, jika harga naik maka permintaan naik, jika harga naik maka permintaan seperti ini tabelnya. Jika harga turun maka permintaan akan naik. Seperti inilah
gambaran tentang permintaan. Jadi penyebabnya adalah sepanjang kurva ini adalah seperti misalnya mungkin terlalu banyak kenaikan gaji, kemudian ada ekonomi sudah mulai membaik gitu kan. Jadi mereka walaupun harga sudah naik tetap mereka beli karena mereka butuh. Kemudian ini ada pergerakan kurva, berarti pergerakan kurva dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, ya kan? Jadi kalau seandainya harga naik, maka permintaan ini sedangkan ini gesernya ke kiri, berarti permintaan menurun. Harga naik, permintaan menurun. Seperti ini dia, harga naik, permintaan menurun terhadap es krim. Ini dia akan perubahan permintaan itu akan menyebabkan bias permintaan baik ke kiri maupun kanan. Sebenarnya perubahan apapun yang masa perubahan juga diminta pada setiap tingkat. Seperti ini. Kalau seandainya dia ada pergeseran kanan, berarti ada peningkatan permintaan. Kalau dia ke kiri, berarti ada pengurangan permintaan. Ada faktor-faktornya, mungkin faktor pendapatan, kemudian faktor selera, kemudian ada juga penduduk, kemudian pendapatan masyarakat, ada barang ganti gitu kan. Seperti ini pergeseran kurvanya. Kalau ke kanan dia meningkat, kalau kiri dia menurun. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya.